Apa yang harus dilakukan kalau nih Anda merasa para mahasiswa salah jurusan? Udah terlanjur Anda masuk ke bidang studi yang menurut Anda salah jurusan. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang sukses belajar di perguruan tinggi ya. Saat ini saya ingin membahas nih, bagaimana kalau para mahasiswa ada yang merasa salah jurusan, udah masuk gitu ya, apapun alasannya gitu ya, disuruh orang tua gitu ya, lupa dulu milihnya ini ternyata maunya itu, atau sebaliknya maunya itu tapi dapatnya ini gitu, terlepas dari apapun sebabnya. Nah, kan udah terjadi nih, kira-kira gimana? Nah, buat kalian yang ingin terus mendapatkan informasi tentang sukses belajar di perguruan tinggi ya, silahkan ya subscribe channel ini ya, karena di channel ini Anda akan dapat banyak informasi ya, tips sukses belajar di perguruan tinggi, juga tugas-tugas akhir penelitian. Wah, banyak deh gitu ya. Nah, baik, terima kasih yang udah subscribe. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, ya, tanyakan kepada diri kalian sendiri. Mau terima ini dengan baik, ya, terima kenyataan ini, atau Anda merasa, wah saya harus ganti, saya harus berubah, gitu ya. Berubah dalam arti saya harus pindah jurusan. Nah, itu penting. Anda jujur kepada diri ya, diri Anda sendiri dulu ya. Kalau Anda menerima, ya, konsekuensinya adalah ya Anda harus belajar lebih keras. Ya, karena namanya menerima itu ikhlas ya. Nerima materi-materinya dengan baik, berarti belajar sebaik-baiknya ya. Karena kadang nih, walaupun udah salah jurusan ataupun terpaksa, bisa jadi hasilnya juga bagus gitu. Nah, ini ya sering nih kan kita dengar ya, bahwa hal yang mungkin kita benci gitu ya, sebenarnya itu ada kebaikan di situ. Belum tentu yang kita benci itu ya jelek gitu ya, gitu. Atau sebaliknya, ada yang kita suka banget, ya belum tentu itu juga baik buat kita gitu. Nah, jadi sini ya penting sekali ya, Anda harus paham ya apa sih maunya Anda ya, maunya kalian itu apa. Kalau udah terima ya teruskan, usaha keras. Jadi jangan setengah-setengah gitu maksudnya. Ya, ya ngerjain tugasnya, belajar materinya ya, kemudian mungkin ngerjain tugas akhirnya, skripsinya, ikut kegiatannya, semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa gue harus ganti, segera putuskan dengan cepat ya. Biasanya sih 1 semester kita udah ngerasa udah bisa nih, wah kayaknya nggak cocok ya. Tapi ingat ya, saya menyarankan begini bukan berarti menyarankan kalian untuk gampang banget pindah jurusan, enggak ya. Ini kan asumsinya tadi bahwa kalian itu apapun alasannya udah merasa masuk dan merasa nggak cocok, harus pindah. Nah, 1 semester Anda lihat ya, ada indikasi-indikasinya apa. Kalau Anda udah berusaha keras tapi Anda susah mengikuti mata kuliahnya, mata pelajarannya susah ya, tugas-tugasnya susah gitu misalnya ya, atau membuat Anda jadi males ya. Males dalam arti gimana sih, jadi tidak semangat gitu ya. Bukan memang jadi Anda malas karena apapun pilihan studi terus Anda malas, bukan begitu. Tapi ini jadi kayak ada trauma atau stres lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau ada sampai impact seperti itu, ya Anda harus berubah. Ya, 1 semester mungkin nilainya gitu kan, kalau mungkin beberapa mata kuliah ada yang bagus gitu, nah itu bisa jadi indikasi, oh mungkin yang bagus ini jadi saya harus mengarah ke satu bidang tertentu gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu ya, jadi Anda harus lihat itu. Nah, kalau misalnya wah kayak 1 semester belum cukup nih, saya mau coba sampai 2 semester deh seperti apa ya. Nah, oke. Berikan kesempatan pada diri kalian untuk berusaha keras sampai 2 semester. Nah, nanti bisa tentukan kan, misalnya nih, apakah Anda mau ngambil lagi di perguruan tinggi yang lain, atau hanya sekedar pindah dari jurusan satu ke jurusan yang lain dalam satu kampus yang sama. Nah, kalau itu ya tentu silahkan komunikasi dengan kampusnya, dengan ketua jurusannya, ya dengan jurusan, mungkin fakultas, univnya lah gitu. Kalau pindah dalam satu univ yang sama, sepertinya sih lebih mudah ya. Nah, tinggal nanti mau pindah kemana gitu. Nah, kalau gitu yang keduanya udah harus benar ya. Tadi kalau Anda melihat bahwa, wah ini bukan passion saya misalnya, ini dulu disuruh orang tua, atau ini saya dulu salah informasi, saya kurang lengkap gitu. Nah, cari gitu informasi yang lengkap,
passion kamu apa gitu, misalnya informasinya jelas ya, tentang mata kuliahnya yang akan di jurusan itu ya, info-info tentang mungkin dosennya, ya semuanya lah, profesi-profesi tentang yang nanti kalau sudah lulus nanti bagaimana, cari informasi banyak-banyaknya ya. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, yang kedua ya, adalah Anda harus mempertajam ya pemahaman terhadap diri Anda sendiri ya, self awareness terhadap diri Anda sendiri. Ini apa artinya? Anda harus pahami kekuatan Anda ya, kekuatan kalian di mana gitu ya. Misalnya dalam bidang studi computer science, Anda ini kuatnya coding ya kan. Kalau pasti dibutuhkan ya, matematikanya harus kuat gitu ya. Nah, tetapi di situ justru bukan kekuatan saya. Justru kekuatan saya itu misalnya di bahasa, di verbalnya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin nih saya nggak cocok di computer science ya, tapi saya ada minat di computer science, tapi kayaknya saya lebih enjoy kalau misalnya saya kuliah di komunikasi ya, marketing communication atau hubungan internasional atau hukum ya, artinya di bidang-bidang sosial humaniora. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi self awareness Anda, kekuatan mana, kekuatannya apa, kelemahan Anda apa juga gitu ya. Jadi ini diharapkan bisa nanti saling balance ya, saling menutupi. Tapi saran saya, kekuatan Anda harus diperkuat, harus diperbanyak terus. Fokuslah, perkenalkan ini kekuatan saya, ini yang akan terus saya pupuk. Sedangkan kelemahan, biasanya kalau kelemahan ini kita sudah agak sulit untuk mengubah dalam waktu singkat ya. Tapi minimum kita netralkan lah, jangan kita naikkan kelemahan kita gitu ya. Udah tinggalin dikit-dikit. Nah, lama-lama ya kalau kita develop diri kita kembangkan diri kita, kompetensi kita, insya Allah nanti kelemahan itu makin berkurang dan bisa netral. Nah, paling enggak tidak menjadi halangan untuk kita melangkah berikutnya. Nah, setelah self awareness Anda, kekuatan kelemahan Anda, ya kan, Anda tahu kan, termasuk passion Anda apa, mau kemana, mau jadi apa. Nah, itu penting sekali. Ya, di sini berkait dengan yang ketiga, yaitu jadilah diri Anda sendiri. Anda ya bukan orang lain ya, maksudnya hidup Anda adalah hidup Anda. Benar, orang tua memberikan masukan, memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan koridor ya. Orang tua yang baik insya Allah akan memberikan arahan yang baik, yang positif, tentu berdasarkan pemahaman beliau ya, terhadap mungkin pengalaman, masa depan juga, pandangan-pandangan terhadap masa depan, atau juga apa yang beliau lakukan sekarang gitu. Tapi ingat bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan mungkin 20-30 tahun lagi, itu adalah hidup Anda ya, hidup kalian. Nah, itu ya, definisikan betul gitu ya. Kalau Anda jadi diri Anda sendiri, Anda harus jujur dan Anda harus bertanggung jawab. Nah, kalau ya orang tua itu memberikan izin misalnya ya kan, pindah gitu, misalnya saya ini nggak cocok di bidang ini gitu, saya mau pindah ke jurusan lain gitu. Biasanya orang tua akan memfasilitasi, walaupun artinya orang tua itu harus menanggung beban juga. Artinya apa? Investasi 1 tahun ya, kalau di kampus yang sama sih kan mungkin tidak bayar lagi uang gedung dan lain-lain ya, hanya uang SPP-nya itu masih dalam tanda kutip hilang lah gitu ya. Ya oke lah ya, tapi ingat juga gitu ya, orang tua sudah legowo, ikhlas, 1 tahun itu investasinya hilang gitu ya. Yang mungkin dananya itu juga terbatas ya, bisa dialokasikan mungkin buat adik-adik kita, adik-adik kalian, atau mungkin untuk kepentingan yang lain. Nah, ini menjadi hal yang penting jadi pertimbangan. Nah, kelegowoan itu ya, keikhlasan orang tua itu, kepercayaan orang tua itu harus kita bayar ya. Benar, orang tua tanggung jawabnya itu adalah ya mendidik kita, termasuk yang menyekolahkan kita ya. Nah, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa bisa meyakinkan ke orang tua kita bahwa oke, ayah, ya, mama atau papa, ayah, bunda gitu ya, abi, umi gitu ya, ini saya mohon izin saya pindah ke satu jurusan lain, mungkin jadi dananya jadi tambah jadi 2 kali gitu ya, karena yang 1 tahun katakanlah hilang, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Nah, meyakinkan orang tua ini menjadi sangat penting, dan Anda nggak boleh dalam tanda kutip melakukan kesalahan tadi yang awal gitu. Sehingga Anda melakukan yang terbaik, belajar ya kan. Kemudian tunjukkan ke orang tua ya untuk membuktikan diri Anda sendiri ya. Jadi bukan itu menjadi
membahagiakan orang tua itu menjadi beban Anda, bukan gitu. Kalau Anda melakukan yang terbaik, passion Anda untuk meraih masa depan Anda yang gilang gemilang tadi ya, insya Allah gitu ya, itu orang tua jangan bahagia, ya kan? Nah itu penting. Nah itu harus jadi pertimbangan kalian juga ya untuk pindah dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam tanda kutip kesalahan yang sudah terjadi tidak terjadi lagi. Nah sekarang nih Prof Tirta ngomong gitu kok gampang banget. Emang Prof Tirta merasa salah jurusan atau gimana ya? Jangan-jangan ngomong doang. Nah ini mungkin satu hal yang harus saya sampaikan ya. Nah saya pertama memang studi saya adalah hukum ya, Fakultas Hukum. Jadi pertama-tama saya cerita nih, lulus SMA saya dapat penelusuran minat dan bakat atau keahlian ya gitu ya, PMDK itu apa singkatannya saya lupa, itu masuk ke Fakultas Hukum ya. Saya bukannya nggak suka Fakultas Hukum ya, tapi kalaupun saya masuk Fakultas Hukum, saya juga ingin belajar yang terkait dengan internasional, karena passion saya dari SMA pengennya belajar hubungan internasional, kira-kira gitu, hal-hal yang terkait dengan internasional. Pengertian saya waktu itu ya masuknya HI gitu ya, hubungan internasional. Nah tetapi ketika saya masuk di Fakultas Hukum, saya juga lakukan yang terbaik. Bukan berarti seenaknya gitu. Saya berusaha menerima kalau itu jalan hidup saya. Di Fakultas Hukum saya belajar, saya sungguh-sungguh gitu. Dan ya alhamdulillah waktu itu 2 semester IP saya juga nggak jelek-jelek amat ya, 3,2 kalau nggak salah ya, lumayan lah ya gitu, nggak komplot sih gitu ya. Tapi di semester 2 saya sudah mulai belajar masuk hukum internasional ya, seingat saya gitu. Sampai profesornya bilang, loh Anda ini baru semester 2 kok sudah ngambil HI gitu ya, hukum internasional gitu ya. Waktu itu sih masih boleh ya, karena mungkin manual gitu ya, pendaftarannya gitu kan, belum seperti sekarang, mungkin belum secanggih sekarang. Tapi itu menunjukkan apa? Bahwa saya kalau memang tetap di hukum ya, saya akan ambil hukum internasional gitu. Adalah bau-bau internasionalnya. Nah, tapi dari situ sebenarnya saya jujur pada diri saya sendiri, passion saya adalah berkaitan dengan hubungan internasional. Nah, saya belajar ya sepanjang 1 tahun itu mempersiapkan diri untuk UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri waktu itu ke jurusan hubungan internasional. Singkat cerita, alhamdulillah saya diterima di hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia di tahun berikutnya. Ya sudah, saya berangkat, saya pindah gitu ya. Nah, itu sesimpel itu. Dan ini saya pelajaran buat saya yang penting sekali. Orang tua saya hanya menanyakan gitu ya, apakah kamu sanggup ya, kamu siap berjuang di Jakarta ya, di Depok sih sebenarnya gitu ya, untuk mengambil hubungan internasional. Saya bilang siap insya Allah, dengan doa restu orang tua ya, dan juga dengan ya kekuatan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah saya berangkat, udah singkat cerita sampai sekarang. Nah itu ya, jadi memang saya sampaikan, kadang orang bercerita, menyampaikan pandangan-pandangan, kadang ada hal yang itu teoritis gitu ya, tapi saya sampaikan ya, kombinasi lah ya, tidak semua itu pengalaman pribadi, tapi mungkin yang saya sampaikan bisa memperkuat ya, bahwa saya tuh istilahnya walk the talk lah gitu ya, saya ngomongin sesuatu yang juga saya alami gitu ya. Itulah menurut saya yakin tentang pengetahuan itu seperti itu. Nah semoga menjadikan gambaran ya buat kalian. Jadi tentukan ya masa depan kalian dengan langkah yang tepat. Dan saya bersyukur nih yang terakhir nih, dengan pindah ternyata saya menjadi yang terbaik ya, salah satu yang terbaik di bidang saya. Pilihan saya adalah jurusan hubungan internasional. Kemudian saya menjadi dosen karena saya passion saya juga mengajar, meneliti, publikasi ya. Kemudian alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan doa usaha semuanya bisa menjadi guru besar. Nah, nikmat mana lagi yang saya dustakan atau kita dustakan, ya kan? Nah itu maksud saya, no regret gitu ya, walaupun mungkin setahun hilang gitu ya, karena belajar di tempat lain atau mampir dulu di kampus lain. Namun demikian 1 tahun itu luar biasa, karena 1 tahun itu, dan saya cerita ya di video selanjutnya, bahwa 1 tahun itu juga membawa saya ke hal-hal yang jauh lebih positif sampai sekarang, berkontribusi sampai saya kerja sekarang di kampus yang saya cintai ini. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan kalau Anda punya komentar, wah kak gitu Prof, atau waduh Prof kok saya juga seperti itu, silahkan ya. Pandangan saya ini bukan ngomporin kalian untuk pindah gitu ya, tetapi saya ingin sampaikan bahwa hidup Anda adalah hidup Anda, bukan hidup orang lain, karena semua pilihan yang Anda tentukan itu berkonsekuensi buat Anda sendiri. Oke, sampai ketemu. Kalau Anda merasa menilai ini bagus, jangan lupa like dulu video ini. Yang belum subscribe ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Lupa, video yang lain juga ditonton ya. Oke, sampai ketemu lagi.
Terima kasih banyak.